Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Jejak Maktani ya. Saat ini kita akan eh, menyingkat lagi ya kemarin materi kemarin mengenai pupuk dan pembenah tanah yang benar ya. Oke, untuk pupuk dan pembenah tanah yang umum beredar ya, untuk pupuk subsidi adalah urea, NPK, Ponska, formula khusus ya untuk tahun 2023. Kemudian ada pupuk non subsidi yaitu ada TSP, KSL, MOP, NPK Yaramila, NPK Mutiara, Kiserit dan lain-lain. Untuk beneficial elemen ada silika. Terus kemudian ada pembenah tanah itu kapur pertanian, dolomit, senyawa humat dan lain-lain. Penanda pupuk yang sesuai persyaratan ya. Apabila tergolong pupuk subsidi, maka menggunakan kantong kemasan dengan tulisan pupuk bersubsidi yang jelas. Kemudian mempunyai tabel logo yang jelas berisi nama pupuk, merek, dan deskripsi komposisi unsur. Terus kemudian yang ketiga adalah mempunyai nomor pendaftaran yang masih berlaku. Kemudian produsen atau distributor tertulis dengan jelas dan disertai logonya. Oh ya, ini adalah ciri kemasan karung pupuk subsidi ya. Ini ada tulisan pupuk bersubsidi, kemudian jelas ya, ada kandungannya jelas di sini, kemudian nomor izin edar, ini nomor edar, nomor pendaftaran dan lain sebagainya. Kemudian ada logo SNI, kemudian ada nomor registrasi produk atau NRP ya. Terus kemudian untuk urea ya, ini ada tulisan pupuk bersubsidi, terus kemudian ada kandungannya jelas, dan ada SNI-nya, kemudian ada nomor pendaftaran izin edar dari Kementerian Pertanian ya. Kemudian ciri-ciri pupuk ya, ini yang asli. Kemudian yang sebelah ada tiruan. Oke, untuk yang pertama di logo itu untuk asli adalah jelas dan rapi, nama produk, produsen, izin edar, itu logonya. Terus kemudian untuk yang palsu atau tiruan, itu logo tidak jelas dan tidak rapi, baik nama produk, produsen, izin edar, itu biasanya tidak lengkap. Terus kemudian yang kedua bentuk visual, itu kompak dan tidak berdebu. Sementara untuk tiruan yang palsu adalah tidak kompak, kemudian berdebu dan mudah hancur. Kemudian kalau yang asli, kalau dirasa itu asam, sementara yang tiruan adalah ada asin dan pahit. Kemudian untuk yang asli, untuk baunya adalah menyengat. Kemudian sementara yang tiruan atau palsu adalah tidak menyengat. Kemudian kelima adalah warna butiran, yaitu seragam di bagian luar dan dalam. Sementara untuk warna butiran tidak seragam, baik di bagian luar maupun dalam. Kemudian bentuk dan warna pupuk ya, macam-macam ini. Ada granul dan sebagainya, bentuknya seperti pelet. Terus kemudian ini kayak urea itu pril ya, dan lain sebagainya. Ini ada NPK palsu, ada NPK asli. Kemudian masuk selanjutnya. Kemudian untuk pupuk sumber N itu macam-macam ya. Ada urea baik subsidi, kemudian ada ZA. Terus kemudian juga ada urea pril ya dari pupuk Altim. Warna pupuk itu putih atau pink. Kemudian bentuknya pril atau butiran. Kemudian pupuk tipe pupuk P dan K, ini palsu ya, ini contoh palsu, kemudian ini asli. Ini untuk KCL seperti ini ya. Kemudian SP36 ini seperti ini. Kemudian untuk pupuk NPK, warnanya itu merah bata, kemudian bentuknya granul. Nah, ini yang asli ya, yang benar itu ada Ponska, kemudian ada Ponska ini kemasan yang dulu. Terus ini ada NPK Kujang juga ya. Nah, sementara yang tiruan atau palsu itu banyak sekali nih. Ada Niponska, terus Poska, kemudian Prima, Poska, Poska dan lain sebagainya ini. Ini mungkin beberapa ada 1 2 3 4 5 6 7 8 yang mungkin ditemui di pasaran. Ini panjenengan harus hati-hati. Karena di sini contoh ini yang bawah, ini nomor izinnya itu enggak seperti ini. Terus ini nomor izin itu enggak seperti ini. Jadi ini bisa dikatakan itu ilegal. Ya, tiruan ya, semacam itu. Ya, ini untuk pupuk NPK ini yang paling banyak itu ditirukan atau dipalsukan oleh
oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terus kemudian ada pupuk SP36 ini juga banyak. Itu SP36 ini kalau ini dulu itu subsidi ya. Tapi sekarang sudah tidak subsidi. Ini yang palsu, kemudian ini yang asli. Biasanya yang palsu itu biasanya mudah sekali hancur. Sementara yang asli ini kuat ya, kokoh sekali ya, jadi keras. Ini contoh tiruan atau palsunya ini seperti ini. Ini logonya itu hampir sama seperti logo petrokimia ya. Ini seperti ini ya. Ini ada nomor deptan apa sebagainya, ini kan tidak seperti ini. Ini nomor izin itu tidak seperti ini ya. Ini ya nomor izin itu enggak seperti ini, tulisannya seperti ini. Jadi terus kemudian ini dari kemasan juga agak-agak buram ya. Ini untuk pupuk SP36. Terus kemudian ada pupuk organik padat. Nah ini biasanya warna hitam coklat tua, kemudian bentuk granul dan curah. Pupuk-pupuk organik ini juga ternyata banyak dipalsukan ya, beberapa ya. Ini bagi teman-teman yang membeli, ini biasanya kalau yang memalsukan itu biasanya isinya itu bisa tanah ya, tanah yang di granul ya, tapi isinya tanah, jadi bukan pupuk organik. Ini beberapa yang palsu seperti itu. Kemudian ada pembedah tanah. Nah ini pembedah tanah itu bisa dikatakan itu seperti dolomit ya. Tapi kemarin saya bikin video ada pembedah tanah yang kemasannya itu 50 kg, terus kemudian bentuknya sudah digranul, mirip sekali dengan NPK. Ya, ini kandungan pembedah tanah biasanya adalah MgO, CaO ya. Jadi magnesium, kalsium itu yang paling banyak seperti itu. Dan asam humat. Nah, asam humat juga masuk dalam kategori adalah pembedah tanah. Nah, evaluasi untuk pupuk yang benar ya. Untuk pupuk subsidi itu logo dan produsen jelas, label unsur hara jelas, SNI dicantumkan sesuai dengan pupuknya. Nah ini menjadi perhatian. Terus kemudian, nah ini untuk yang palsu, nama pupuk itu meniru. Nah ini meniru, ya. Kemudian gambar logo merek ini juga hampir-hampir sama. Kemudian kandungan unsur hara ini kita harus lihat kandungan unsur haranya seperti apa. Ini ada plus minus dan sebagainya. Kemudian nama produsennya. Nah ini harus kita lihat. Kemudian nomor pendaftarannya. Nah ini nomor pendaftarannya ini enggak seperti ini. Kemudian ada kode SPPT SNI apabila termasuk pupuk wajib SNI. Nah di sini ada enggak? Ya, berbeda dengan yang ada di yang ini asli. Ini semuanya jelas, logo jelas dan lain sebagainya. Nah, ini contoh yang palsu-palsu ini seperti ini. Ini tulisannya contoh ini 0,15%, ini enggak jelas ini kan. Ini maksudnya apa? Nah ini ternyata ini tulisannya adalah pembedah tanah, tapi isinya NPKO. Kalau pembedah tanah nggak mungkin isinya seperti ini. Ini nggak jelas ini. Ya ini nggak jelas ini. Nah ini yang benar. Terus kemudian ada untuk KCL. Nah ini KCL ini banyak yang mereknya itu mahkota itu ternyata dimirip-miripkan dengan produk-produk yang lain. Ini seperti ini Nagamas ini. Ini tulisnya pupuk NKCL. Ya, ini harus hati-hati. Biasanya karena pupuk KCL ini mahal, ya, mahal sekali ini. Jadi ini harus hati-hati. Ini contoh-contoh yang ini dari kemarin adalah bisa dikatakan palsu ya. Karena ini kemarin hasil Zoom meeting 2 hari yang hari kemarin dari Kementerian Pertanian ya. Nah ini contoh evaluasi pupuk yang benar untuk SP36. Nah ini SP36 seperti ini, kandungan P2O5 ya 36%, kemudian sulfurnya adalah 5%. Nah sementara di sini nggak jelas, karungnya burem ya nggak jelas ya, tepung soil pembenah. Nah ini kan, ini pembenah tanah ya, ini adalah pembenah tanah yang dimiripkan pupuk super fosfat SP36. Nah ini, jadi ini harus jelas ya, harus teliti buat para petani. Jangan tertipu, jangan manut dengan tokonya. Ya, ini ada beberapa daftar kasus pupuk palsu ya yang terjadi selama tahun 2023 ya ini. Ya, dan sebagainya, ini bisa dilihat sendiri. Kemudian ada daftar kasus pupuk palsu lagi untuk di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, kemudian ini
di Bondowoso, Mojokerto ya ini. Nah, itu. Oke, demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan singkat ini bisa memberikan manfaat. Salam tani.